Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai postingan Sarah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah postingan dari Ferdinand Huta Heian melalui Twitter. Kita masih berbicara dengan Ketua MUI, Kiai Kholil Nafis, ada juga Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit, dan juga Pak Abdul Fikar, ahli hukum pidana. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang saat ini ditangani, sebenarnya kalau kita lihat dari data Kominfo sendiri, Mas Ismail, sebenarnya ada ribuan gitu, dalam setiap bulan itu bisa sampai ribuan. Kalau dihitung setahun saya udah nggak tahu lagi tuh angkanya berapa itu postingan yang bernada sara. Nah, yang mana yang akhirnya masuk ke ranah hukum, yang mana yang akhirnya hanya berujung pada entah itu teguran maupun penutupan akun, ini sebenarnya harusnya menanggapi postingan sara ini bagaimana agar angka ini bisa berkurang, atau apa yang harus kita bekali agar ya jangan sampai postingan sara ini bisa memancing reaksi yang salah dari masyarakat, begitu, Mas Ismail. Baik, jadi ada dua hal ya. Pertama, ketika postingan itu sudah terjadi seperti sekarang, ya, ini harus ditindak dengan cepat. Makanya langkah dilakukan polisi itu sudah sangat tepat sehingga menjadi contoh. Ini menjadi isu nasional, televisi berhari-hari juga membahas. Nah, ini harus dimanfaatkan sebagai proses edukasi sebetulnya. Mengingatkan juga masyarakat, ini loh contohnya. Dan seperti ini postingan ini bisa berujung kepada hukum misalnya. Itu salah satu. Dan penindakan yang sangat cepat dari polisi itu bisa meredam. Kalau dari data saya sendiri, ketika Polri sudah memeriksa saksi, Divisi Humas sudah memberikan press release, itu tren itu mulai berkurang, turun ya, tensinya mulai berkurang di situ. Nah, kalau seandainya dibiarkan ini bisa tinggi. Yang kedua adalah edukasi sebetulnya ya. Edukasi ini sangat penting, biar masyarakat itu tahu mulai dari playgroup, sebetulnya playgroup, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan orang tua tahu yang namanya adalah netiquette ya. Kemarin saya ngajar misalnya di S2, itu saya tanya, pernah nggak tahu namanya netiquette? Sampai mahasiswa itu kadang nggak tahu ada etika di internet. Nah, salah satu misalnya etika di internet, kalau kita melakukan posting, di ujung sana itu adalah manusia gitu. Kemudian ada satu etika juga adalah kalau mau posting, kalau bisa menampilkan diri sebagai orang yang positif ya, yang baik. Hal seperti ini banyak nggak tahu ternyata, padahal itu sangat mendasar. Nah, kalau ini diajarkan secara struktural gitu ya, mulai dari di sekolah dan dari SD, SMP, SMA, seterusnya sampai mahasiswa, ini saya harapkan bisa meredam. Publik itu jadi tahu bagaimana bertindak di media sosial. Karena tidak ada edukasi ini, artinya merasa bebas saja, Mas. Barusan tadi pagi misalnya saya saja, tahu nggak ada netiquette ini? Ternyata netizen banyak sekali yang nggak tahu. Padahal itu adalah ibaratnya kalau naik mobil, itu SIM-nya itu di situ. Udah tahu, betul nggak caranya. Jadi ternyata banyak yang nggak tahu gimana mengendarai diri itu di media sosial atau di internet. Jadi pada dasarnya nggak tahu cara membawa diri pada saat naik ke media sosial, istilahnya begitu. Nah, terkait dengan mungkin sudahlah kita tidak terlalu paham dengan netiquette, terkadang kita mendengar seperti apa yang disampaikan oleh Ferdinand juga. Dia sampaikan bahwa itu sebenarnya adalah pikiran dia, imajinasi di dalam pikiran dia yang akhirnya ia tuangkan ke dalam sebuah postingan. Ini mungkin ada hal yang harus diketahui juga. Kalau dulu kita, terutama Twitter sebenarnya, ini kan seringkali memang orang sering menuangkan pemikiran mereka dalam sebuah postingan. Tapi tampaknya sudah berubah sekarang. Entah itu karena jumlah pengguna yang sudah mulai semakin luas sehingga tanggapan pun beragam terhadap sebuah postingan. Tapi apa yang harus diketahui oleh kita yang akan memposting, terutama kalau kita terbiasa memposting pikiran langsung menjadi postingan, gitu Mas Ismail? Ya, ada salah satu juga ini yang didasari dalam netiquette. Itu ada yang namanya informasi yang sifatnya privat, ya, privasi. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, saya kira itu tidak bisa membedakan mana yang sifatnya privasi, hanya untuk konsumsi diri sendiri, dan kemudian mana yang sifatnya publik. Apa konsekuensi ketika kita sudah posting dan dibaca oleh publik? Kalau di set di Facebook misalnya, kita bisa set itu privat, hanya kita sendiri yang bisa lihat ya, atau dengan saudara, dengan teman. Di Twitter sifatnya publik, siapapun bisa lihat. Nah, dari sini saja ketidakpahaman kita tentang netiquette itu bisa berujung kepada hukum seperti yang terjadi pada Ferdinand ini. Jadi hal seperti ini sangat basic, Mas. Ini harus diberikan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah bahwa sekarang trennya netizen banyak berbagi, zaman dulu tidak. Enggak, sama sebetulnya harusnya sejak zaman dulu pun kita sudah belajar tentang adanya yang mana yang privat, mana yang tidak. Apa konsekuensi kalau kita membagi informasi pribadi kita ke publik, termasuk juga ada namanya doxing gitu. Menyampaikan informasi pribadi tentang orang lain di media sosial itu bisa berdampak pada hukum juga. Dan itu kalau di Twitter kan ada aturan juga, kita tidak boleh melakukan doxing misalnya ya, membagi informasi pribadi dan kira-kira bisa berbahaya pada orang lain.
dan itu bisa melanggar aturan dan itu bisa disuspend. Banyak yang tidak paham dan tidak membaca soal itu. Kalau seperti saya katakan tadi, sebenarnya kan dialog mengenai suku, mengenai agama, kepercayaan, dan lain-lain ini sebenarnya sering terjadilah di tengah masyarakat begitu. Apakah karena media sosial ini memiliki entah itu fitur dalam arti bisa mencapai semua orang, bisa viral dan lain-lain, sekaligus saja memang disarankan hindarilah kalau memang ada postingan yang walaupun karena kita mungkin tidak merasa itu menyinggung sebuah sara, tapi ternyata bisa saja ditanggapi lain, maka sebaiknya dihindari saja sekaligus atau bagaimana Mas Ismail? Ya betul, ada yang paling penting itu, ada sifat kalau di algoritma media sosial dan karakter publik di media sosial itu adalah hal-hal yang sifatnya kontroversial. Hal yang kontroversial itu mudah sekali menjadi viral. Dan hal yang kontroversial itu misalnya seperti apa? Kalau menyinggung perasaan, ya, memang untuk harga diri. Dan kalau 1-2 orang mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang disinggung adalah kelompok masyarakat, apalagi kelompok beragama, kelompok suku tertentu, itu mudah sekali viral. Karena orang akan melihat, biasanya sering kadang lepas konteks. Ya, oke lah kita bicara tentang 5 menit, kadang dipotong cuma 1 menit. Ya, 1 menit itu yang salah. Itu orang akan memviralkan yang 1 menit itu, padahal sudah beda konteks. Ini saja ketika menyampaikan hal yang benar, dipotong saja sudah bisa bermasalah gitu. Jadi apalagi kalau seandainya tanpa konteks yang tepat. Ya. Di sini makanya benar-benar harus hati-hati. Saya pribadi itu sering ketika nulis itu sampai saya hapus 5 kali, Mas. Mau posting ini dampaknya seperti apa gitu. Sampai akhirnya nge-joke saja. Ya. Tadinya mau serius, jadinya hanya sederhana aja gitu. Karena saya tahu dampaknya bisa lebih bahaya. Dan ujung-ujungnya terkadang pasti tidak jadi posting juga ujung-ujungnya Mas Ismail. Karena kadang-kadang tidak saya posting juga. Tidak menemukan formulasi yang amannya. Oke, itu saran buat kita juga. Pak Abdul Fikar, mungkin pemahaman mengenai hukumnya. Apakah kalau tadi kan saya sempat menyebutkan bahwa Kominfo sendiri mengakui ada ribuan lah postingan berbau sara yang mereka tangani sampai menutup akun dan lain-lain gitu setiap bulannya. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan terhadap semua postingan tersebut? Karena kita tahu bahwa tampaknya memang berbeda. Ini mungkin terkait dengan tokoh masyarakat dirasa bahwa dampaknya akan lebih besar sehingga perlu dilakukan pelaporan kepolisian. Sebenarnya memang harus ada aduan kah atau seharusnya kalau ada postingan yang menyinggung sara ini seharusnya langsung saja ditindak oleh kepolisian tanpa menunggu aduan atau bagaimana seharusnya Pak Fikar? Ya, di dalam hukum pidana itu dikenal kejahatan itu ada 2 model, yaitu tadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan itu dia baru berproses kalau diadukan oleh korban. Kalau tidak diadukan tidak ada prosesnya, tidak ada prosesnya. Tapi kalau delik biasa diadukan atau tidak diadukan, setiap orang boleh mengadukan. Setiap orang boleh yang mengetahui adanya kejahatan itu mengadukan kepada penegak hukum. Melaporkan lah gitu ya? Ya, melaporkan. Dia ada delik aduan, dan delik aduan meskipun tidak dilaporkan, bisa selesai kalau damai dan cabut gitu. Kalau delik aduan, umpamanya pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik seseorang itu boleh diadukan, dan kalau selesai umpamanya mereka damai bisa dicabut, nggak jadi perkara. Gitu. Nah, tetapi kalau delik biasa, meskipun sudah ada perdamaiannya, itu prosesnya harus tetap jalan. Karena pada dasarnya setiap tindak pidana itu mengandung 2 aspek. Satu perbuatan, yang satu akibat perbuatan, yaitu kerugiannya. Nah, kerugian boleh diselesaikan, tetapi perbuatannya itu yang tetap harus jalan. Karena apa? Karena kalau dihentikan, maka dia akan mengganggu ketertiban umum. Artinya semua orang bisa berlaku seperti itu. Nah, karena itu hukum harus ditegakkan dengan benar. Perbuatannya tetap diproses, kerugiannya kalau mau diberikan kompensasi, umpamanya diselesaikan. Kerugian perdatanya, itu nggak ada masalah. Tetapi perbuatannya tetap harus sampai diuji di pengadilan, dinyatakan bahwa dia bersalah atau tidak. Karena apa? Karena itu tadi, ada kepentingan umum yang terganggu. Dan kepentingan umum ini harus selalu kita jaga. Nah dalam kasus ini seperti apa Pak Fikar? Apakah ini juga bisa diselesaikan mungkin dengan pernyataan dari Ferdinand ataupun Ferdinand entah itu meminta maaf kah atau menyelesaikan dengan pihak-pihak yang melaporkan? Nah kalau lihat kasusnya Ferdinand, ini kan general nih. Dia tidak menyebut satu agama pun benar. Tetapi dia di sana ada tersirat kata-katanya mengenai Tuhan secara umum. Dan ini saya kira juga menyinggung semua agama,
semua umat yang beragama maksud saya. Ya, nah itu yang susahnya di sana. Ya, dia mau memberi ganti rugi pada siapa, permohonan maaf pada siapa, ya. Kalau umpamanya bisa diterima oleh satu agama, tak agama lain mungkin juga tetap menuntut. Nah, karena itu yang terbaik adalah dibawa saja ke pengadilan, dibuktikan. Kalau memang dia terbukti, ya hukum yang harus ditegakkan gitu. Ya, kalau tidak terbukti, ya pasti juga akan dibebaskan atau dilepaskan. Gitu. Nah, karena itu proses hukumlah proses yang paling netral. Ya, semua kepentingan di sana bisa akomodasi. Oke. Nah, saya ke Pak Kiai, ini sebenarnya kita sudah mendengar bagaimana pernyataan pasca postingan dari Ferdinand ini. Tadi kita juga sempat mendengar bagaimana ia mengakui bahwa itu adalah pikiran dan sekarang ia meminta maaf juga begitu bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan postingannya tersebut. Nah, apakah memang harus berujung pada hukumankah sehingga akhirnya bisa seperti membayar kesalahan tersebut? Karena kalau terkait dengan kepercayaan, mungkin juga akan ada yang mengatakan sebenarnya yang penting diberikan pemahaman yang benar dan bisa menerima pemahaman tersebut sehingga mungkin melalui dialog kah atau melalui cara-cara lain sehingga bisa meluruskan pemahaman yang sempat diposting oleh yang bersangkutan begitu. Nah, cara-cara seperti apa mungkin dari Pak Kiai yang akan bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar tersebut, atau memang mau tidak mau harus hukum yang berbicara dan kalau memang bersalah maka harus melalui sebuah hukuman? Ya, sebagai umat muslim, sebagai umat beragama yang berketuhanan yang Maha Esa, kita semua memaafkan kepada beliau, kepada Ferdinand. Namanya manusia punya salah dan punya keliru. Tetapi maaf itu tidak berarti menghilangkan proses hukum. Karena ini sudah menyangkut persoalan keyakinan, menyangkut soal kesatuan dan persatuan. Kalau nanti setiap masalah dimaafkan seperti ini akan memberikan dampak buruk. Tadi Mas Ismail Fahmi menyampaikan ini pendidikan kepada yang lain. Mungkin ini ada entry-nya saja agar yang lain bisa lebih aware, bisa lebih bijak bermedia sosial. Persoalan bimbingan kita kembali kepada coba track record-nya, apakah senang ngaji kalau dia mu'alaf, apakah senang dia datang pada pengajian, setelah berikrar syahadat apakah ngaji atau tidak. Bukan setelah ada masalah begini mohon bimbingan. Ini kan kita bisa melihat lah ya track record orang itu bisa dibuka itu media sosialnya seperti apa. Jadi ini bukan satu kasus yang tiba-tiba, tapi memang ada track record yang perlu diberi pendidikan oleh hukum. Oleh karena itu hukum jangan sampai berhenti karena ada minta maaf. Sementara gimana orang seluruh Indonesia? Tadi Pak Dr. Fikar menyampaikan bahwa ini persoalan kalau tidak menyuju pada satu agama kepada agama-agama. Berarti kan sudah konstitusi kita yang ini dilecehkan. Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa yang dihina. Oleh karena itu kita memaafkan. Sebagai manusia memaafkan. Saya dari awal maafkan secara pribadi. Tetapi hukum itu dalam bahasa agama kita namanya al-mawani wa zawajir. Mawani itu adalah memberikan langkah preventif agar yang lain itu menjadi takut, menjadi hati-hati, menjadi lebih aware untuk bermain di media sosial. Yang kedua adalah az-zawajir, memberikan rasa kapok bagi pelakunya. Kalau nanti tidak ada proses hukum, kemudian dilakukan dengan cara pendekatan-pendekatan yang kata tadi memaafkan, saya khawatir itu nanti akan menjadikan kita ada yang tidak puas, ada yang puas, dan Republik ini menjadi kacau. Gara-gara apa? Yang sangat fundamental adalah keyakinan. Karena kita tidak memiliki hal lain di dalam dasar negara kita adalah keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya setuju dengan Pak Abdul Fikar bahwa ini harus diproses ke hukum, dilanjutkan soal salah ya dihukum, tidak salah ya kita terima proses pengadilan. Kita tidak berarti menghukum pasti salah. Tetapi pengadilan itu yang tepat untuk mencari keadilan. Yang kedua saya setuju dengan Pak Ismail Fahmi bahwa ini adalah proses pendidikan. Jangan sampai berhenti di jalan sehingga bagi kita lebih aware nanti untuk bermedia sosial. Janganlah menyinggung hal-hal yang sensitif. Jangan mencari keonaran, cari popularitas dengan cara menyinggung atau menistakan yang lain. Mari kita angkat yang positif, yang inspiratif, yang memberikan ya solusi terhadap persoalan bangsa ini. Jangan menambah persoalan. Oke, Pak Kiai, yang menarik juga tanggapan yang kita lihat di media sosial adalah terkait dengan kasus Ferdinand ini adalah banyak warganet yang juga menyoroti bahwa sebenarnya Ferdinand ini bukan yang pertama begitu. Bahkan mereka menyoroti bahwa ada juga kok
orang-orang yang merendahkan, entah itu mengagungkan Tuhan sendiri sambil merendahkan Tuhan lainnya begitu. Dan terkadang mereka sendiri adalah orang-orang yang berpengaruh di agamanya masing-masing. Nah, apakah ini juga seharusnya mendapatkan tanggapan yang sama di mata hukum terkait dengan apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat? Saya setuju. Tidak memilah-milah siapapun yang dianggap dia menistakan Tuhan yang disembah. Siapapun, mau ustadz ya, mau tokoh agama lainnya, mau kiai, mau pendeta, mau siapapun di Republik ini yang menistakan Tuhan, agama yang lain diproses secara hukum. Tidak karena satu orang. Ini hanya karena yang memang viral, kemudian dilaporkan, ya silakan. Andaikan ada kasus lain dilaporkan, kami, ya saya secara pribadi dan kami di MUI ya mendukung. Karena ini sangat fundamental di dalam kehidupan bernegara kita. Jadi bukan pilih-pilih, karena kami bukan penegak hukum. Bahkan kami kalau minta sebagai saksi, ahlinya dalam hukum Islam, kami siap gitu loh. Jadi tidak memilah-milah bagi kami, karena kami bukan penegak hukum dan kami bukan penerima laporan. Dan kami serahkan kepada masyarakat yang melaporkan, MUI memberikan penjelasan, memberikan keterangan, itu dilakukan oleh Majelis Ulama. Sedari awal posisinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis, Ketua MUI sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit dan juga Pak Abdul Fikar, ahli hukum pidana sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat-sehat terus Pak Kiai dan juga Mas Ismail dan juga Pak Fikar.